fokus pada kemampuan berbahasa dan lisan maupun tulisan. Yang keempat yaitu ada matematika, mengajarkan konsep dasar pendidikan matematika dalam berhitung. Nah, yang kelima yaitu pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA, mengenalkan konsep-konsep dasar ilmu alam dan kehidupan. Yang keenam itu ada ilmu pengetahuan sosial, menyentuh topik dasar tentang geografi, sejarah, dan budaya masyarakat. Yang ketujuh ada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, meningkatkan kebugaran fisik dan pemahaman tentang kesehatan. Sedangkan yang kedelapan yaitu seni budaya, mengembangkan kreativitas melalui seni, musik, dan budaya. Yang kesembilan itu ada TIK atau Teknologi Informasi dan Berkomunikasi, pengenalan dasar tentang komputer dan teknologi. Nah, selanjutnya yaitu sekolah menengah pertama. Nah, pada tingkat SMP, mata pelajaran mulai lebih berfokus dan mendalam. Siswa mulai mempelajari konsep-konsep yang lebih kompleks, mulai mempersiapkan untuk memasuki tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Mata pelajaran SMP diliputi yang pertama sama juga dengan mata pelajaran SD tadi, yaitu pendidikan agama. Nah, pendalaman ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai negara dan kewarganegaraan. Nah, bahasa Indonesia yaitu pendalaman keterampilan berbahasa, termaksud menulis dan berbicara efektif. Selanjutnya ada matematika, mengembangkan keterampilan dan pemecahan masalah matematika yang lebih kompleks. Selanjutnya ada ilmu pengetahuan alam atau IPA, topik yang lebih mendalam tentang fisika, biologi, kimia, dan ilmu bumi. Selanjutnya ada ilmu pengetahuan sosial, memahami aspek sosial sejarah, ekonomi, dan geografi dalam masyarakat. Selanjutnya ada bahasa Inggris, pembelajaran bahasa asing dengan fokus pada keterampilan berkomunikasi. Selanjutnya ada pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, fokus pada pengembangan fisik dan kesehatan. Seni budaya dan prakarya, meningkatkan kreativitas dalam seni keterampilan praktis. Yang terakhir yaitu teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, peningkatan keterampilan dalam menggunakan teknologi digital. Nah, selanjutnya teman-teman yaitu sekolah menengah atas. Di tingkat SMA atau SMK, mata pelajaran semakin berfokus sesuai dengan jurusan atau program studi yang dipilih siswa. Pada tingkat ini, siswa diharapkan dapat lebih memahami bidang-bidang tertentu untuk mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja atau pendidikan tinggi. Mata pelajaran di SMK atau SMA meliputi pendidikan agama, pembelajaran lebih dalam ajaran-ajaran tentang agama. Nah, pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Inggris, teknologi informasi dan komunikasi, prakarya, dan kewirausahaan. Nah, teman-teman, 4 mata pelajaran pilihan jurusan pada tingkat SMA. Selain mata pelajaran umum, ada juga mata pelajaran pilihan yang sesuai dengan jurusan yang dipilih siswa seperti jurusan IPA atau ilmu pengetahuan alam, jurusan IPS, pengetahuan sosial, jurusan bahasa dan sastra, jurusan kejuruan atau di SMK. Mata pelajaran praktis seperti akuntansi, teknik, pertanian, dan lain-lain. Nah, teman-teman, mata pelajaran dalam pendidikan nasional Indonesia disusun untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang seimbang di berbagai bidang. Mata pembelajaran tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial, emosional,
dan karakter peserta didik. Dengan struktur ini, diharapkan peserta didik dapat berkembang menjadi individu yang berkualitas, siap menghadapi tantangan globalisasi di masa depan. Nah, teman-teman, sekian penjelasan tentang struktur pendidikan nasional pada hari ini. Pada saat ini, teman-teman, terima kasih telah mendengarkan saya lebih dari 12 menit lah. Nah, teman-teman, saya pamit undur diri. Shalom. Apa sih itu pendidikan formal? Nah, definisi dari pendidikan formal yaitu pendidikan yang terstruktur, yang berlangsung di institusi resmi seperti sekolah dan perguruan tinggi. Nah, jenjangnya yaitu terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Nah, sertifikasinya tentu saja pendidikan formal ini menghasilkan ijazah dan sertifikat yang diakui secara resmi. Nah, kurikulum yang dipakai pastinya kurikulum ditentukan oleh pemerintah dan diatur dalam sistem yang baku. Contohnya seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan non-formal berbeda dengan pendidikan formal. Dari definisinya yaitu pendidikan yang tidak terikat pada kurikulum resmi dan berlangsung di luar sistem pendidikan formal. Nah, fleksibilitas lebih fleksibel dalam metode dan waktu pelaksanaannya.